Bea Cukai akui pindahkan 9 mobil mewah Kenneth Koch dari gudang Sawarna ke Cikarang. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Herianto membantah telah melepas 9 mobil mewah milik pengusaha Malaysia Kenneth Koch. 9 mobil itu sempat ditahan di gudang Sawarna, kantor pelayanan utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta. Menurut dia, 9 unit supercar yang diimpor melalui prosedur ATA Admission Temporary Admission, CARNET itu kini telah dipindahkan ke gudang Cikarang. Dilepas gimana? Ada disimpan di Bea Cukai, diamankan. Pindah tempat ke Cikarang, ujar Nirwala saat ditemui di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Nirwala juga membantah Bea Cukai menggelapkan 9 mobil mewah itu. Menurut dia, kantornya justru mengamankan barang-barang impor sementara itu. Istilah dari mana penggelapan? Orang mengamankan kok penggelapan, kata dia. Sebelumnya beredar informasi semua mobil mewah itu tak lagi disimpan di gudang Sawarna. Meski menyebut mobil-mobil itu telah dipindahkan ke Cikarang, Nirwala mengaku tak mengetahui detail kronologis dan alasan pemindahan itu. Dia mengatakan, KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta lebih mengetahui ihwal pemindahan itu. Kenneth Koch, melalui kuasa hukumnya Johnny Politon dari kantor OC Kaligis dan Associates, telah melaporkan kantor pelayanan pusat Bea dan Cukai Soekarno-Hatta ke Kejaksaan Agung. Video yang memuat informasi pelaporan itu beredar di media sosial X. Pihak Bea Cukai dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang atas 9 unit mobil mewah, ujar suara dalam video itu. Dalam cuitan itu, disertakan pernyataan kuasa hukum Kenneth usai melaporkan dugaan tersebut ke Kejaksaan Agung RI. Dia mengatakan 9 unit mobil mewah tersebut akan masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, tetapi kemudian tertahan di Bea Cukai Soekarno-Hatta. Kuasa hukum itu juga menyebutkan, 9 unit mobil tersebut dikirim oleh Kenneth ke Indonesia hanya untuk keperluan pameran mobil. Hanya untuk kepentingan pameran selesai pameran sudah harus dikembalikan ke negara asal, ujar pengacara dalam video tersebut. Menanggapi laporan ini, Staf Khusus Komunikasi Kementerian Keuangan Justinus Prastowo mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Kami sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, ujarnya. Justinus menjelaskan kronologis importasi supercar itu. Menurut Justinus, importasi dilakukan dalam kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2020. Dalam kurun waktu tersebut dilakukan pemasukan impor sementara 9 unit mobil mewah menggunakan prosedur impor sementara ATA CARNET, ujarnya. Pada 2021, masa berlaku dokumen ATA CARNET kedaluarsa. Pada Maret tahun 2022, sehubungan dengan kedaluarsanya masa berlaku dokumen ATA CARNET, Bea Cukai Soekarno-Hatta mengirimkan surat pemberitahuan klaim jaminan CARNET ke Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Dilakukan penyegelan barang dalam rangka pengamanan barang. Pada September tahun 2022 atau 6 bulan sejak surat klaim tidak ada penyerahan jaminan tunai, maka Bea Cukai Soekarno-Hatta menerbitkan 9 surat penetapan sanksi administrasi (SPSA) terhadap 9 unit mobil tersebut dengan total nilai denda Rp8.898.930.000. Hingga jatuh tempo pembayaran SPSA, 60 hari sejak diterbitkan SPSA, pada Desember tahun 2022, importir masih belum membayar denda. Karena itu, proses dilanjutkan ke mekanisme penagihan aktif dengan menerbitkan surat teguran pada tanggal 5 Desember tahun 2022. Dalam kurun waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan masih belum dilakukan pembayaran, Bea Cukai Soekarno-Hatta menerbitkan surat paksa pada tanggal 26 Desember tahun 2022. Hingga Maret tahun 2023, hingga jangka waktu 2 kali 24 jam sejak diserahkannya surat paksa, importir belum juga pembayaran tagihan. Proses berlanjut dengan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan, SPMP. SPMP diterbitkan pada tanggal 16 Maret tahun 2023. Sampai Mei tahun 2024, importir mobil mewah tersebut belum melunasi dendanya. Tagihan itu, beserta bunganya, kini mencapai 11,8 miliar rupiah.
akan mencapai tagihan maksimum pada November tahun 2024 sebesar 13,1 miliar rupiah, kata Justinus.